Hai semuanya, kembali lagi bersama gua Rehan. Terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Pada video kali ini, gua akan membahas salah satu film yang berjudul The Crow Bennett. Sebelum masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya agar channel ini bisa berkembang dan memberikan hiburan bagi kalian semuanya. Tanpa berlama-lama, berikut adalah alur filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seseorang yang bernama Danny. Ia terbangun dari tidurnya lantaran terjadi guncangan gempa di wilayahnya. Langsung saja, dia menanyakan kabar kepada kekasihnya yang bernama Gwen untuk mengetahui apakah pacarnya itu terdampak gempa yang baru saja terjadi. Tapi Gwen marah-marah karena tak setuju dengan Danny yang berprofesi sebagai polisi. Sedikit informasi, Danny juga tinggal bersama pamannya yang bernama Bill. Dan pamannya pun turut menjadi alasan Gwen marah-marah, dikarenakan paman Bill yang pemabuk sempat menggoda Gwen sampai di luar batas. Di sisi lain, BMKG setempat menginformasikan bahwa gempa susulan akan segera terjadi. Saat pagi tiba, Bill yang merupakan paman Danny pun mengajak Danny untuk memperbaiki sebuah mobil yang sudah lama disimpan di dalam garasi. Tapi belum lama masuk, kaki Bill sudah tergigit oleh sesuatu. Ternyata Bill digigit sesuatu yang menyerupai hewan ulat. Danny yang penasaran pun langsung memasukkannya ke botol kaca. Dari situ, Gwen pun datang menghampiri Danny, dan Gwen masih membahas tentang ulah Bill dan profesi Danny. Akan tetapi, saat ini Danny tak ingin membahas hal tersebut, dan ia meminta Gwen untuk membawa cacing tersebut untuk diteliti oleh ahlinya. Gwen pun langsung membawa hewan tersebut kepada profesor wanita bernama Wu. Profesor Wu berkata bahwa dia belum pernah melihat hewan seperti ini sebelumnya, dan jelas dia butuh beberapa waktu untuk meneliti tentang makhluk tersebut. Namun, yang pasti makhluk tersebut bisa tumbuh dengan cepat dan lebih besar dari ukurannya yang sebelumnya. Kembali kepada Danny yang sedang sibuk di garasi Bill, di mana di saat yang bersamaan kerabat Bill yang bernama Ed menghampiri mereka. Lalu Ed mengajak mereka berlibur di tengah hutan. Bill pun langsung menolak ajakan tersebut dengan alasan banyak kegiatan penting. Tak ada yang menyadari bahwa anjing milik Ed terus menggonggong walaupun tak ada sesuatu yang berarti. Setelah berjam-jam meneliti, Dokter Wu pun mengambil kesimpulan bahwa hewan tersebut sangat berbahaya. Satu gigitannya bisa membuat seseorang tewas dalam kurun waktu 3 jam. Hanya ada satu obat untuk mengatasi hal tersebut, yaitu antivenin Crotalidae polyvalent. Akan tetapi, setelah memberikan kabar kepada Gwen, Dr. Wu malah mengalami hal yang tak diinginkan. Ia mendapati banyak sekali lendir dalam laboratoriumnya.
Yang bisa dipastikan, lendir itu berasal dari cacing sebelumnya yang berhasil melarikan diri. Di sisi lain, Gwen yang sedang menelpon Denny tak kunjung diangkat, dan Denny malah asik mengobrol hal yang tidak penting sama sekali. Mendapati telepon dari Gwen, Denny malah mengabaikannya. Dan tidak sadar, Paman Bill mendapatkan gigitan kedua dari hewan yang sama seperti sebelumnya. Hal tersebut menandakan bahwa hewan itu tidak hanya sedikit. Di saat yang bersamaan, gempa susulan kembali terjadi dengan skala yang lebih besar. Akibatnya, satu garasi pun kacau dan menimbulkan malapetaka. Saat tersadar, Denny mengetahui bahwa kedua kakinya sudah tertimpa oleh badan mobil dan tak bisa berbuat apa-apa. Dalam posisi tersebut, Denny harus menahan rasa sakit yang luar biasa. Dan sepertinya Paman Bill sudah tewas akibat kepalanya juga tertimpa badan mobil. Dalam kondisi tersebut, Denny hanya bisa berusaha mengangkat badan mobil dengan kedua tangannya demi mengeluarkan kakinya. Namun usahanya sia-sia karena tentu saja badan mobil jauh lebih besar daripada tenaganya. Dengan baterai ponsel yang tersisa 3%, Denny tak bisa menghubungi siapa-siapa karena ponselnya mati total. Apa boleh buat, demi mengatasi pendarahan yang luar biasa, dia lalu melepas sabuknya untuk mengikatkan pada kakinya sekencang mungkin. Sedangkan anjing milik Ed menyadari sesuatu yang berada di sekitar halaman garasi. Lalu dia memeriksa sebuah lubang yang timbul dari gempa sebelumnya. Beberapa jam setelahnya, seorang polisi pun datang ke kediaman Bill untuk mencari Denny. Sayangnya, di saat momen seperti ini, Denny malah tertidur pulas dan tidak kunjung bangun walaupun polisi itu sudah berkali-kali memanggil namanya. Sampai di suatu titik, polisi itu malah menemukan bangkai anjing milik Ed yang sudah kering. Bahkan di dalam perutnya pun masih ada parasit yang sedang makan besar. Merasa itu hanyalah bangkai biasa, polisi itu pun beranjak pergi dan terus memanggil Denny. Namun tetap saja Denny tak kunjung bangun, dan si polisi lalu mengandalkan klakson mobilnya. Setelah merasa pesimis karena tidak ada jawaban dari siapapun, polisi itu lalu pergi bersamaan dengan Denny yang baru saja terbangun dari tidurnya. Denny lalu mengandalkan ponsel milik Bill untuk menelpon siapapun. Namun usahanya harus gagal ketika dihadapkan dengan 6 digit password. Tak puas dengan handphone, Denny kembali mengambil pisau dan dompet milik Bill. Di sini, Denny merasa lapar dan mencoba melihat isi
di dalam kulkas. Beruntungnya, di kulkas terdapat satu bungkus sandwich yang bisa ia makan seorang diri. Waktu demi waktu berlalu. Kali ini, Denny harus digigit oleh cacing yang sudah lebih besar dari sebelumnya. Lalu, dia melakukan segala cara demi bisa survive sejauh mungkin. Di sini, keadaan kakinya semakin parah, dan Denny memanfaatkan flash ponsel untuk melihat keadaan kakinya. Namun, siapa sangka bahwa cacing itu takut dengan cahaya. Lalu, Denny berusaha meraih sebuah dongkrak di bawah mobil dengan menggunakan panjang kabel dan sebuah steker yang diikat satu sama lain. Dengan susah payah, Denny pun akhirnya berhasil meraih dongkrak tersebut. Dan Denny berhasil mengeluarkan kakinya dari tertimpa mobil. Meskipun begitu, Denny juga harus melawan cacing besar tersebut yang kini mengincar dirinya. Terlebih, dia tak bisa keluar dari garasi tersebut, dikarenakan tidak ada satu alat pun yang bisa ia andalkan untuk mengangkat penutup pintu garasi yang terbuat dari baja. Untungnya, di saat momen seperti ini, handphone milik Bill menerima panggilan masuk yang ternyata itu berasal dari ibunya Denny. Langsung saja, ia menyuruh ibunya untuk menelpon Gwen untuk segera datang dan membawa polisi. Namun lagi-lagi, cacing raksasa itu kembali menyerang dirinya, sehingga Denny harus bertubi-tubi menerima gigitan. Tak ada lagi yang bisa ia perbuat kecuali menembaki cacing-cacing itu dengan menggunakan pistol. Setelah pelurunya habis, ia langsung masuk ke dalam mobil untuk bertahan hidup selama 3 jam ke depan. Tak lama, Gwen pun turut menelpon ke handphone milik Bill. Ia memberitahu jika Dr. Wu ditemukan tewas di dalam laboratoriumnya, yang sudah jelas akibat serangan hewan yang sempat ia bawa. Denny pun lalu mendapatkan serangan lagi dari cacing itu yang semakin menggila. Dari sini, Denny langsung mengandalkan lampu dari mobil tersebut untuk mengusir para cacing raksasa itu. Dengan nekat, ia malah keluar lagi untuk merusak pintu garasi. Namun, usahanya tak berarti apa-apa. Ditambah lagi, cahaya mobil mulai redup secara perlahan. Untungnya, saat itu juga Gwen beserta polisi sudah tiba, dan mereka terus mencari cara untuk membuka pintu garasi agar bisa mengeluarkan Denny. Di sini, Denny hanya bisa pasrah dan menggantungkan hidupnya pada Gwen dan para polisi itu. Namun untungnya, Tuhan berkehendak lain dan Denny bisa diselamatkan dari petaka di tempat itu.
Denny langsung dibawa ke rumah sakit serta diberi obat penawar yang disebutkan di awal tadi. Kondisi Denny pun perlahan membaik dan ibunya datang untuk meminta maaf kepada Denny karena ibunya harus sibuk bekerja di berbagai negara. Namun, segala kesedihan itu terobati ketika Gwen memberi kabar bahwa ia mengandung anak pertama dari Denny. Dan film pun selesai. Sekian pembahasan film kali ini. Jangan lupa like, subscribe, serta komen jika kalian suka dengan channel ini. Gua Rehan pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.